Sebelum saya paparkan video tentang penjelasan mengenai cara-cara meningkatkan daya imunitas tubuh, marilah kita terlebih dahulu melihat paparan materi tentang virus COVID-19 dan juga sistem imun yang akan dijelaskan oleh guru kita Bapak Hari dan Ibu Dr. Corina. Dunia dihebohkan dengan adanya kasus virus baru yang dapat menyebabkan kelainan atau gagal fungsi organ pada sistem pernafasan manusia. Virus baru ini dikenal dengan nama virus corona. Semua orang di dunia ini mungkin atau sebagian sudah mengetahui atau mengenal virus ini saat yang pertama kali ditemukan di negeri tirai bambu, Cina. Tapi sejauh mana kita memahami mengenai virus ini? Apakah informasi yang kita dapat sudah benar berdasarkan fakta atau hanya isopan jempol belaka? Nah, setelah kita tahu tentang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Hari mengenai apa itu virus corona dan bagaimana cara pencegahannya, berikutnya kita masuk kepada himbauan dari Kementerian Kesehatan, khususnya itu di Republik Indonesia. Apa saja himbauan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dan nanti yang harus dilakukan oleh kita masyarakatnya di lapangan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa ciri-ciri seseorang terkena virus corona. Ini mungkin sudah sering banyak didapat di lapangan. Sudah banyak mungkin teman-teman tahu dan lihat apa saja ciri-ciri seseorang terkena virus corona. Nah, secara umum sebenarnya kalau seseorang terkena virus corona, mereka akan mempunyai gejala yang sama dengan orang yang terkena flu. Bisa demam, batuk, pilek. Ada juga pada beberapa kasus yang lebih tinggi mereka mengalami sesak nafas, kemudian sakit tenggorokan, atau juga letih dan lesu. Ini merupakan gambaran dari peran sistem imun tubuh terhadap penanganan virus corona. Seperti kita ketahui, ketika virus corona masuk ke dalam tubuh, dia akan memperbanyak diri. Di sini, sistem imun kita akan bekerja sama. Dalam hal ini, sistem imun kita adalah beberapa gabungan tipe sel darah putih. Sistem imun kita ini akan bekerja sama untuk menghancurkan benda-benda asing termasuk virus corona yang masuk ke dalam tubuh agar tubuh kita tetap sehat. Namun, ada kalanya sistem imun kita ini menjadi lemah, sehingga ketika paparan virus semakin banyak, produksi virus semakin tinggi, dan jumlah mereka semakin banyak, sistem imun kita tidak mampu lagi untuk menahan serangan dari luar. Karenanya akan terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Marilah kita masuk ke paparan materi yang sudah kami rangkum berikut ini tentang cara-cara meningkatkan imunitas tubuh. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Nur? Ini aku capek, semua badanku kayak kurang tenaga. Karena dari hari tadi aku kerjanya sibuk banget. Dari belajar, kerjaan tugas, terus bantu orang tua di rumah. Kayaknya kamu lesu sekali, lihat dari badan kamu aja panas nih. Iya nih, cuman aku malas, ya makan aja aku malas. Janganlah kayak gitu Nur, lihat dengan kondisi sekarang. Kamu tahu nggak sih sekarang itu lagi semaraknya dengan penyebaran virus itu loh. Emangnya kalau lesu-lesu begini mudah ya kena virus itu? Iya, Nur kita duduk di sini ya, nanti aku jelasin. Di sini duduk. Kamu kayaknya kekurangan imunitas deh. Lihat nih, ibu kamu aja sebegini. Emangnya apa sih yang dikatakan dengan imunitas itu? Imunitas itu adalah daya tahan tubuh kita itu menurun. Aku pernah dengar dari dokter kalau kita kekurangan imunitas itu kita mau udah capek loh. Mungkin iya. Terus bagaimana ya cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita? Aku sih ada ide. Kamu mau nggak? Tapi aku kenalin loh. Tapi badanku terasa capek, aku malas misalnya minum obat pel, aku nggak mau kayak itu. Nggak obat pel loh, dari alam seperti jahe, daun
daun sirih, bawang putih, dan banyak lah yang lainnya. Aku mau deh caranya. Nah, tunggu sebentar ya. Emangnya Aku siapkan kamu bahannya. mau memberitahu aku? Mau, nanti aku beritahu. Soalnya aku biar semangat lagi gitu. Oke. Belajar online di rumah, apalagi karena COVID-19 ini tuh aku semakin lesu jadinya dibuatnya. Iya. Tugas-tugas banyak dikasih guru. Terus lagi nggak bisa keluar kemana-mana. Tunggu sebentar ya. Tunggu Ya. di sini. Aku ambilin dulu bahan-bahannya. Oke. Oke, aku akan memperkenalkan beberapa bahan kepada kamu, Inur. Nih, kamu udah lihat kan di depan kita ada apa-apa saja? Ini bukannya ini telur. Ini apa ya, buah-buah gini kok merah-merah? Itu apa? Terung virus atau orang kenal dengan terung apa tuh namanya, terung Jepang. Ini gitu. bukannya lemon ya? Iya, Ini kok ada kunyit-kunyit gini sih? kunyit itu banyak loh manfaatnya, Nur. Terus ini kalau ada jahe-jahe, bukannya jahe-jahe itu bukannya untuk jamu ya? Ya, jahe itu sih memang untuk jamur, tapi jahe itu banyak sekali loh. Ini ya. Daun sirih ini bukannya sering dimakan oleh orang-orang tua itu? Iya, tapi dari daun sirih ini banyak khasiatnya. Nanti aku jelasin satu persatu ya. Terus ini ada lagi nih bawang putih nih. Itu apa ini sebenarnya? Kalau aku sih buat nasi goreng ini. Bawang putih itu tidak hanya untuk kita masak aja atau keperluan kesehatan yang lainnya, tapi banyak juga manfaat dari bawang putih. Ya udah, sekarang kamu jelaskan pada aku. Terus bahan-bahan ini mau kita apain supaya untuk membuat imunitas tubuh aku kembali lagi seperti semula. Aku tuh pengen lo seperti semula kembali. Baiklah, yang pertama kita telur ya. Telur ini tahu nggak kamu orang sering buat apa? Bisa ke dalam buat makanan seperti digoreng, direbus. Aku cuma tahu itu. Telur ini banyak loh manfaatnya. Yang pertama, menambah protein yang ada di dalam tubuh kita. Apabila kita sering mengkonsumsi ini satu hari 2 kali atau 3 kali bahkan dalam makanan kita, maka protein dalam tubuh kita akan meningkat. Terus kalau protein tubuh kita meningkat, terus apakah kita bisa kuat atau terserang virus gitu? Apakah dia bisa menangkalnya? Kalau protein dalam tubuh kita itu tergantung ya. Kadang daya tahan tubuh seseorang itu tidak hanya sebatas protein, banyak lagi, ada kekurangan vitamin dia mungkin kali, tidak mungkin hanya dengan protein, atau dia mungkin protein ini hanya sekadar penambah gizi makan dia saja. Tapi aku mau nanya nih, kalau telur ini biasanya digoreng itu kan pakai minyak. Terus bagaimana sih cara yang lebih baik dan lebih alami dalam pengolahan telur ini supaya bisa menjadi vitamin bagi tubuh kita? Caranya mudah sih. Kita rebus aja telur ini di dalam air yang mendidih. Kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Kita rebus ini sampai telur ini benar-benar matang, dan nantinya kita makan, yaitu kita buka dari kulitnya ini, kita bersihkan, nanti kita bisa makan langsung, nggak perlu pakai nasi, ini aja udah cukup. Berarti kalau dimakan langsung itu ini yang mempunyai protein yang nilai gizi yang tinggi ya? Iya, ini mempunyai Terus protein aku yang mau tinggi. nanya, kan ada telur itik namanya, ini kan telur ayam. Iya. Jadi kalau protein yang paling tinggi itu katanya sih kan telur itik, atau itu Iya. benar? Aku juga kurang tahu sih, tapi kata banyak sih orang yang bilang memang telur itik yang banyak proteinnya. Tapi ini juga lumayan banyak sih. Kalau gitu besok pagi aku suruh mama aku deh masakin telur. Jangan lupa ya. Oke. Nanti kalau kamu masak. Berarti ini cara yang pertama ya? Ya, ini cara yang pertama. Nanti kita akan buat. Baiklah, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu ini. Kamu kenal nggak ini? Sering loh orang minum buat jus atau apa gitu. Kalau aku sih ini kenal namanya terung virus. Terus ini deh terung virus, pasti ada virusnya ya di dalamnya. Enggak lah, kamu ini aneh deh. Masa iya terung ini namanya terung virus? Ini namanya aja ini terung, kalau bahasa kita ini terung Jepang ya. Tuh orang sebut terung Jepang gitu kata orang. Ini adalah terung virus ini, itu bisa meningkat kalau apabila kita kena anemia, kita bisa menambah darah dengan ini, atau kita kekurangan zat besi gitu, kita bisa memakan langsung terung ini, ataupun kita jus. Enak loh, dikasih sedikit susu atau sedikit gula.
Tapi kalau sekarang ini aku lihat terung ini udah langka ya di sini. Iya, ini udah langka sekali. Kadang orang ini dianggapnya tidak ada gunanya, tapi di dalam kandungan terung ini banyak loh vitaminnya ataupun zat-zat yang ada di dalam terung ini. Kamu mau nggak nanti aku buatin ini? Aku mau deh, cuman rasanya kenapa asam-asam gitu? Iya, karena di dalam ini mengandung Zat mitokemikal ya? iya, Oh, itu iya. sih. Aku tahu ini mitokemikal karena warnanya merah gitu ya. Iya, warna merah. Kan ketika kita kekurangan darah, kita bisa makan ini ataupun kita jus ataupun kita buat aneka makanan yang lainnya. Berarti buah warna merah ini bisa meningkatkan imunitas juga. Iya. Ada juga lagi seperti tomat, seperti strawberry, Buah apel juga. bisa. Berarti sayuran dan buah-buahan yang berwarna merah itu bisa untuk meningkatkan daya kesehatan tubuh kita. Iya, bisa. Aku sekarang paham deh. Paham Terus, kan? berapa Nanti lagi aku yang- buatin nanti yang ininya ya, oke? Yang mau kamu berikan? Sekarang ini lagi. Kamu tahu nggak ini? Ini buah lemon kan? Buah lemon ini mengandung vitamin C loh. Jika kamu sering mengkonsumsi ini setiap hari, apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, penyakit yang merajalela, virus di mana-mana, kita tidak bisa pergi kemana-mana dengan keadaan seperti ini. Tapi ketika kita mengkonsumsi vitamin C sesering mungkin, daya tahan tubuh kita akan meningkat dan kita tidak akan lesu. Tapi kalau lebih praktisnya lagi kan ada permen vitamin C itu Iya. yang rasa lemon. Apakah itu lebih cocok dari buah ini langsung? Kan kalau buah ini langsung rasanya asam gitu-gitu ya. Kalau vitamin yang kita beli itu belum tentu dia banyak mengandung zat-zat, apalagi kita nggak tahu kan dari mana dia buatin, dari mana bahan-bahannya berasal. Tapi kalau ini kita tahu dari alam, kita bisa petik langsung dari kebun, lalu kita buat jus atau kita buat seperti. Tapi kalau buah lemon ini bisa dicampur dengan apa? Kalau dimakan langsung gitu, kalau dimasukkan ke dalam air kan rasanya masih asam gitu. Apa kalau yang alami ini ditambah-tambah apa? Gula-gula aren bisa? Kalau buah ini bisa kita campur dengan madu, gula aren maupun gula putih biasa. Ataupun kalau kamu suka susu, enak loh. Tapi susu itu nggak terlalu banyak ya. Nggak boleh, tapi cuma sedikit boleh kok. Ya udah, nanti aku coba deh. Nanti aku buatin, aku cobain nanti sama kamu. Terus saya Oke, kita masuk kepada yang bagian keempat. Ini kamu tahu kan, ini daun sirih. Daun sirih ini banyak lah manfaatnya. tahu aku sih ini kan yang suka dimakan oleh orang tua, digunakan menjadi sadah gitu, terus dicampur terus dimakan. Daun sirih ini banyak manfaatnya, bisa untuk perawatan kecantikan, bisa untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada tubuh kita, dan juga bisa membersihkan zat-zat yang ada di sekitar gigi kita. Kita lihat loh, dari zaman dulu aja nenek-nenek kita sering mengkonsumsi ini. Sekarang yang jarang. Mungkin sekarang ini lebih banyak diproduksi ya, misalnya ke dalam pasta gigi atau ada sabun sirih gitu. Iya, orang banyak mengkonsumsi ini sekarang. Berarti daun sirih ini bisa direbus. Bisa. Berarti air rebusan ini dapat meningkatkan imunitas tubuh. Iya, ini bisa menghangatkan tubuh kita juga. Nanti coba deh. Nanti kita coba ya. Ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitunya bawang putih. Maka kamu tahu manfaat dari bawang putih ini? Bawang putih bisa digunakan untuk bahan dapur. Itu aja aku kenal. Nah, bawang putih ini kan sering kan kadang ibu kita masak dengan menggunakan bawang putih dengan aromanya yang sedap, dengan baunya yang begitu menyengat, dengan keharumannya. Tapi manfaat bawang putih ini cukup banyak loh. Bawang putih ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, apalagi pada penyebaran virus saat ini. Kita bisa mengkonsumsi bawang putih ini 2 ataupun 3 sekaligus. Tapi ada sih yang bermanfaat bawang putih ini, itu bawang putih tunggal, tapi aku gak ada sih sekarang. Aku cuma ada yang kayak begini, yang banyak limpangnya. Jadi kalau cara pengonsumsiannya bagaimana ini? Bisa sih kita suwir-suwir kecil-kecil, lalu kita masukkan ke dalam cangkir, lalu kita kasih deh air hangat dingin. Enak Kalau loh. dimakan langsung nih Bisa, tapi kalau kamu mau, aku boleh. nanti aja deh. Nanti aku cobain. oke. Ingat ya, Ya. produk tadi ataupun bahan-bahan yang tadi kamu udah paham sebagiannya?
Aku udah paham, tapi yang aku minta sama kamu deh, aku pengen yang terung virus itu, aku pengen cara pengolahannya gimana. Aku pengen makan itu sekarang biar tubuh aku ini agak sedikit mendingan. Cuman aku butuhnya yang terung virus itu deh, yang merah-merah. Oke, nanti aku buatin ya. Oke. Yuk kita buat yuk. Oke. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari salah satu bahan yang bisa meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Baiklah, dari hasil penjelasan saya tadi, itulah manfaat dari beberapa alam yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita menjaga kesehatan kita dan tetap semangat. Inilah bahan-bahan dari alam dan juga protein yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itulah hasil video yang telah kami paparkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.